Saudara-saudari, salam damai dalam Kristus, salam sehat sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Rabu 5 Januari 2022, hari Minggu biasa sesudah penampakan Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Yosep Lulup Purmono dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Kita akan membaca, mendengarkan kitab suci, dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus. Semoga Allah memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima dan nikmati sampai dengan hari ini. Semoga karena sabda-Mu juga kami bisa lebih mengerti dan memahami akan segala berkat dan rahmat-Mu. Bukalah hati kami untuk lebih menyadari kehendak-Mu, menyadari penyertaan-Mu, menyadari kehadiran-Mu dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap perbuatan dan tingkah laku kami, dalam setiap kesulitan kami. Engkau akan selalu hadir untuk memberikan pertolongan. Engkau selalu setia mendampingi untuk memberikan penghiburan dan pengharapan lewat belas kasih dan berkat-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai dengan 52. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu dan mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita masuk dalam ruang hening untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara-saudari terkasih, bacaan yang barusan kita dengar hari ini menceritakan perihal masalah yang sedang dihadapi para murid di dalam perahu yang sedang diombang-ambingkan ombak karena angin sakal. Ketika para murid sudah sampai di tengah danau, muncullah angin sakal pada malam itu. Angin sakal adalah jenis angin yang berlawanan dengan arah perahu, bertiup datang dari depan. Bisa dibayangkan bagaimana mereka kepayahan mendayung kapal untuk melawan angin sakal tersebut. Di saat tengah malam mencapai masa-masa puncaknya, sekitar jam 3, dan di saat mereka mungkin mulai kelelahan mendayung. Saudara-saudari terkasih, dalam mengarungi samudera kehidupan, seringkali pula kita mengalami seperti yang dialami oleh para murid. Kesulitan mencari pekerjaan dan pemenuhan nafkah keluarga, cekcok dan permusuhan dengan anak, pertengkaran dengan keluarga atau suami istri, merasa dikhianati, merasa kesepian,
merasa diabaikan, dan masih banyak lagi permasalahan hidup yang lain. Merupakan sebagian contoh angin sakal atau badai hidup yang kita hadapi. Hampir sebagian dari kita pernah menghadapinya, atau bahkan sekarang masih ada dan sedang menghadapinya. Terkadang kita diperhadapkan dengan angin permasalahan yang datang secara tiba-tiba dan bertubi-tubi menghadang perjalanan hidup kita. Kita pun menjadi sangat lelah, tak berdaya, dan kehilangan kekuatan untuk meneruskan langkah hidup ini. Saudara-saudari terkasih, sebagai murid Kristus dan orang Katolik, marilah kita tetap mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus ingat bahwa hidup sebagai murid Kristus itu bukan hanya berbicara tentang berkat dan mujizat, tetapi juga berbicara tentang penderitaan yang akan menguji dan memperkokoh iman kita. Lewat bacaan Injil hari ini, kita diajarkan akan kesetiaan jaminan keselamatan sebagai murid Kristus. Tuhan Yesus tahu persis permasalahan yang sedang dihadapi para murid, meskipun Yesus tidak berada dalam satu perahu. Demikian juga Tuhan Yesus tahu persis setiap pergumulan hidup yang kita jalani. Dan Tuhan Yesus pun tahu persis saat yang tepat untuk menolong para murid. Tuhan Yesus juga tahu persis saat yang tepat untuk menolong kita. Saat kita sudah lelah, saat kita sudah capek, saat kita bimbang dan ragu, saat kita bingung untuk mengambil sebuah keputusan, saat kita kehilangan arah dan harapan, di saat itulah Yesus hadir bagi mereka yang percaya dan meminta pertolongannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, lewat sabda dan belas kasih-Mu, Engkau menghendaki agar kami selalu sadar akan belas kasih dan berkat-Mu yang terus mengalir dalam diri kami, baik secara pribadi, keluarga, dan dalam komunitas kami sebagai orang beriman yang selalu percaya dan mengimani Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas segala pernyataan-Mu dalam hidup kami, dalam kesendirian kami, dalam kesepian kami, dalam segala permasalahan hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang selalu menjaga dan melindungi kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.